Gitu gini. Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Kali ini bersama Dewa Bujana. Ngomongnya harus gitu ya, kayak di radio. Ya biar ada openingnya aja, biar agak keren dikit. Kan ini udah ala Tangan kadarnya. lu udah biasa gini megang lama ya, Iya, lumayan. biasa. Kan tapi ya biasa aja sih, ini tidak membutuhkan skill. Oke. Kan yang jago mah tangan lu. Bukan jago itu namanya. Lu pada momen apa sih lu menyadari bahwa lu berbakat bermain gitar tuh? Ketika padahal itu wilayah lu itu, ketika gue ikutan lo sekarang, ketika sampai kemarin dihitungin sama Thomas, wah lu ketika kayak Soleh. Iya juga ya. Eh, harus ketika nih, harus ketika gua kelas 5 SD, ranking 2. Ini di Kelungkung di Bali nih. Kelas 6 lumayan. Nah, ketika lagi nih SMP, gue udah jelek sekolah. Karena kebanyakan main gitar. Ya udah, berarti gue ke situ gitu aja. Bukan, tapi emang lu merasa jago nggak? Maksud gua, Belum lu ngomong, ini kan nggak ngomongin bahwa gue harus ke situ gitu. Iya. Jago belum. Sekarang juga belum. Maksudnya maksudnya waktu itu gue memilih ke sini nih. Wah, zaman segitu belum banyak orang main gitar. Dan ternyata jiwa gue kesini gitu. minat lu lebih tertarik pada gitar daripada pelajaran. Sekolah, ya. Daripada sekolah loh. Tapi lu sekolah lu sampai SMA. itu gimana rasanya sampai SMA? Eh, SMP lulus karena mungkin ya sebenarnya kan lumayan lah otak gua lumayan ya, tapi karena keganggu sama musik jadi nggak pernah juara tentunya kan gitu loh. SMP udah keganggu sama ngeband. Lulus SMP gua mau masuk ke SMA 2 Surabaya yang dulu dikenal sekolah anak-anak band lah gitu, seniman lah ya, termasuk Bung Karno lah gitu. Macam-macam lah. Terus ngedaftar gue nggak diterima. Ke SMA 2 tuh. Karena memang nggak punya koneksi. Akhirnya nggak masuk kan, gue disekolahin sama bokap di sekolah Petra, namanya sekolah Kristen. Bertahan cuma 3 hari karena ngelihat orangnya pinter semua, orangnya serius semua dan pinter-pinter semua. Akhirnya gue kabur ke Bali, jalan-jalan ke Jakarta. Udah, gue minta berhenti sekolah. Tahun depan gue masuk SMA 2 gitu, punya koneksi di SMA 2. Akhirnya diterima. Dan kenapa gue milih ke sekolah itu karena sekolah itu memang ngasih dispensasi buat orang-orang yang punya pilihan, bukan hanya musik. Jadi misalnya gue musik, dilihat memang bakat gue ke musik, dia akan membawa nama sekolah di musik. Terus gue sekelas waktu itu sama Henny Mas Paitela ya, pelari nasional, sama gitu juga. Tapi yang pelajarannya bagus juga banyak gitu. Jadi itulah pilihan gue di SMA 2 karena tetap gue bisa ngeband hampir setahun sekolah, 6 bulan itu nyari sponsor untuk bikin malam kesenian. Dulu kayak gitu. Akhirnya ya otomatis karena dapat dispensasi untuk ngeband, bawa nama sekolah di mana-mana kan pakai nama SMA 2 Surabaya. Ya harus lulus dong gue. Kalau enggak kan kalau enggak ngapain gue masuk situ. Nah, gitu. Oh, jadi memang sekolahannya mendukung banget. Mendukung banget. Zaman gue terutama ya. Setelah itu kan berubah kayaknya kan, nggak ada lagi malam kesenian, adanya kayak Semada Fiesta apa itu yang zamannya Dani mungkin ya. Dani Lasso itu udah zaman-zaman itu. Berbeda zaman lagi. Mungkin kayaknya nggak sesantai dulu gitu. Dulu kenapa sekolah itu punya kebijakan seperti itu? Nah itu nggak tahu, ada nama wakil kepala sekolahnya namanya Pak Harto ya, udah almarhum. Itu orangnya pinter banget, guru matematika. Tapi dia kalau udah ketemu orang-orang yang dianggap ya mungkin insting dia, atau dia melihat ini memang orang ke musik, ini orang sini, dia belain. Dia yang ini benar-benar ngebelain. Mungkin guru-guru lain nggak suka mungkin. Kayak guru bahasa Inggris gue itu ngelihat gue kadang-kadang juga mukanya nggak enak gitu mungkin kan. Tapi dia memang pasti gue lulus gitu loh, pasti naik, nggak pernah masalah. Dan kadang-kadang nggak sekolah gue gitu loh. Ngapain? Latihan. Latihan Bener-bener latihan band sama. tapi di sekolah. Enggak, memang kita memang niat untuk latihan ya. Nggak usah sekolah deh, besok latihan gitu.
Pernah sekali waktu saking bandelnya, gue kan IPS ya, bangga sebagai IPS. IPS gue satu kelas dari kelas 1 sampai kelas 3 sekelas sama Arya Yunir tuh satu tempat duduk. Jadi hari Senin itu kan ujian, dibikin ujian sama guru tata buku namanya Pak Harjo itu. Sengaja dibikin ujian dan sengaja di kelas kita ditaruh di depan ruang guru. Jadi nggak mungkin ini, gue nggak mau sekolah gitu aja. Terus dan sengaja nyari perhatian memang sama anak SMA bandelnya itu. Gue naik ke lapangan basket, nongolin muka ke dari jendela, neriakin guru itu. Tapi untung gurunya nggak apa, padahal galak banget tuh guru. Lu apa yang lu teriakin? Gue teriak, wah gitu, kabur gitu aja. Emang ya namanya kan kenakalan macam-macam ya, seperti gitu. Jadi nah waktu ujian selesai, lulusan itu kayaknya nggak lulus gue, karena kalau lihat belajarnya sekolahnya berantakan, gue nggak pernah sekolah. Kadang-kadang kalau ujian kan zaman itu kan gampang, semua multiple choice kan. Mungkin kalau hasilnya bagus keberuntungan aja, nyoretnya bener kan gitu. Nah, gue naik nih ngeliat pengumuman, kayaknya gue ngomong, dilihat lulus nih, ini pasti Pak Harto tuh pasti yang ini, nggak mungkin gue gitu loh. Dibelain sama Pak Harto itu. Dibelain, dan memang gue waktu itu teman-teman kan udah daftar, ada zaman itu Sipan Maru ya kalau nggak salah, ke UI kemana gue ditawarin, nggak mau kuliah, gue mau main band. Ceritanya sok yakin gue ke Jakarta bakal bisa main band gitu loh. Taunya ke Jakarta gue berangkat setahun lebih nganggur, nggak ada yang kenal, nggak ada yang ngajak main gitu loh. Gue modal kenal, sempat ikut festival band di LMC gitu, ketemu Erwin, Elva, ketemu siapa, Eki Sukarno, kenal lah sama mereka. Oh, gue yakin mereka akan ngajak gue gitu ke Jakarta. Gue sampai kirim surat gue ke Eki Sukarno, inget gue nggak gini, inget ya gitu. Erwin gue samperin, rumahnya kan di Loser nomor 3 tuh, masih inget gue, Loser ya bener, ke rumahnya gitu. Gak ada yang ngajak main gue. Rasanya dulu ikut festival udah, wah bisa nih gue gitu masuk Jakarta. Pede. Setahun lebih gue nganggur. Terus ngapain setahun tuh? Luntang lantung. Di mana? Ya gue numpang di kakak gue, pertama kakak sepupu gue di daerah Kembangan. Jakarta Kebon Barat. Jeruk. Masih zaman itu masih nggak ada rumah di sana. Sawah gitu. Sawah ya, dia tinggalnya kan memang dia orang suku dinas kesehatan, jadi tinggal di rumah apa namanya, rumah dinas yang ada juga pengobatan juga gitu. Kalau nunggu Kopaja P16 itu Kopaja udah datang itu pelan-pelan banget tuh. Jadi gue pakai baju dulu, nggak akan lewat Kopajanya karena nunggu penumpang. Udah ke Tanah Abang, gue ke studio nongol gitu, studio Sound City. Ngapain? Gue berani ke Sound City Studio karena di sana pekerja-pekerjanya orang Surabaya. Dari operator, dari musisinya, kan kayak Telerama di sana dulu. Ya paling nggak ada teman ngobrol lah gitu. Itu tetap aja nggak ada job sampai suatu waktu gue lagi nunggu, ada Faris rekaman gitu, Faris RM sama Billy Budiarjo nggarap musik film Cinta di Balik Noda, yang nyanyi Meriam Bellina datang kan. Terus gue di situ sengaja ya menampakkan diri karena gue pernah jadi band pembukanya Faris kan di Surabaya waktu tahun 81. Nah itu tahun 84 gue itu di Sound City. Terus Faris ingat untung, lu di sini ngapain? Ngisi ya, wah gitu kan disuruh. Ya akhirnya ya nunggu ini aja. Terus disuruh ngisi, gue udah ngisi, udah seneng banget kan diajak. Tapi ya nggak ada bayaran. Kok nggak dibayar? Enggak lah, ya namanya zaman itu kan belum tahu juga sistem bayaran, ya mungkin diajak aja udah seneng. Tapi gitu. di album ada nama? Itu buat film Cinta di Balik Noda. Gue nggak tahu ada albumnya apa enggak, yang nyanyi Meriam Bellina dan cuman ngisi selagu. Terus ya gitulah awal-awalnya sampai 85 lah baru gue ketemu Indra karena Om Jack buka sekolah kan, Jack Lesmana di Prapanca tuh yang sekarang jadi Farabi itu.
Ya itu baru mulai sok nekat les gua sama Om Jack. Oh, kalau sama Indra Lesmana kenalnya di Jadi situ di sekolah itu. oh di sekolah itu. Iya karena gue pengen les sama Oh, Jack Om Lesmana. Jack. Jadi kenal sama anaknya. Ya kenal sama anaknya gitu dan sebetulnya gue lebih memperkenalkan diri ke Gilang awalnya waktu sama-sama main di Just Goes to Campus masih di Salemba. Lu sama apa band Gue Spirit? main bukan waktu itu namanya Milky Way namanya. Pokoknya band-band anak-anak Jakarta yang SMA atau gitu-gitulah lulus SMA gitu kan yang angkatan-angkatan itu gue gabung gitu ikut band terus ketemu. Fusion. Iya, ya zaman-zaman Emerald gitulah. Ketemu di backstage, ketemu bilang ya gua ini apa? Kenalan dan sok akrab aja. Akhirnya dikenalin Indra. Dari situ gue terus daftar di Om Jack. Niatnya sih mau belajar sama Om Jack, tapi kan belajar bayar kan. Iya. Gue ngambil yang full time lagi. Full time itu belajar jazz, belajar sejarah musik, belajar macam-macam gitu loh. Nah terus gue inget banget bayar les itu berapa ya? 50.000 lebih lah. Kayaknya gue cuman punya duit benar-benar segitu waktu itu. Jadi nekat aja les gitu loh. Bulan berikutnya nggak bisa bayar udah. Terus gue nanya Om Jack, Om saya nggak bisa bayar nih. Terus dia cuma nanya, kamu serius mau belajar musik? Ya serius pasti, ya udah nggak usah bayar gitu. Oh gitu, bahaya banget. Nggak bayar udah, bener-bener itu. Dan makanya agak unik gitu loh. Padahal itu sekolahan kan istilahnya. Kamu niat kalau ya mungkin dia juga mikir orang ini Ada bakat. atau mungkin kasihan sih. Mungkin. Nah di situ gue yang sekolah itu kan dulu nama sekolahnya Jack dan Indra Lesmana Workshop. Resepsionisnya adalah Mira Lesmana gitu. Oh gitu. yang nerima murid itu dia yang nyatet. Memang keluarga yang ngurus semua itu. Tante Nin juga terlibat. Jadi temenan kita itu Mira, Indra, gitu-gitu. Jalan akhirnya nggak tahu gimana tiba-tiba Indra ngajak gua main gitu loh. Ngajak formasi band. Java Jazz itu. Wah, masih belum. Namanya ya dulu nama Indra Lesmana aja gitu. Band main di mana ya? Di Bandung kalau nggak salah. Di Bandung gue tuh udah kos waktu itu di Pondok Karya, udah bisa kos akhirnya kan. Terus si apa? Om Jack nelpon waktu itu. Ya, nelpon ke rumah kos kan belum ada handphone zaman itu. Kamu bisa ikut main nggak ini? Main sama siapa Om? Sama Indra. Wah, karena Indra yang ngajak kan, tapi Om Jack yang ngurus. Gue inget pertama kali dikasih job itu tahun segitu loh, dibayar gue 350.000 main sekali. Itu bayaran gede banget menurut gue tahun segitu, karena orang rekaman satu lagu zaman itu mungkin 50.000 kali gitu loh. Jadi gue dibayar segitu, gue balikin ke Om Jack kan, Om saya kan nggak bayar les, gue gituin. Saya berapa bulan nggak pernah bayar les, balikin dengan harapan ya dibalikin dikit lah gitu. Terus diambil sama dia. Enggak, ternyata dia bilang, oh enggak ini hak kamu. Wah itu gue nggak bisa lupa Om Jack itu. Makanya kalau ada orang bilang Om Jack itu orangnya bagaimana, gue ngalamin sendiri enggak gitu. Orangnya sangat nggak galak tapi sangat wibawa, karismanya gila, terus bercandaan juga tetap, dan ya itu kayak gitu contoh kasus contoh ya uang aja gitu. Dia kan berhak juga, lu ngapain dibayar segini, orang baru masih istilahnya pemainnya waktu itu kan Oding misalnya gitu, Gilang namanya kan udah gede-gede tuh, baru pulang dari Amerika. Gue kan istilahnya muridnya Om Jack yang nggak ada yang kenal gitu. Bayaran gue nggak tahu bayaran yang lain, tapi menurut gue tuh bayaran tinggi banget gitu. Iya kan, kalau kita baca Indra Lesmana bilang bapaknya tuh galak banget ya, mendidik dia. Kalau sebagai guru buat lu gimana dia tuh? Enggak, sama sekali nggak galak. Gue pertama kali les gue inget banget. Ayo kamu main blues gitu kan. Main blues itu ya, blues kan dalam arti bayangan gue blues itu kan pasti ya bluesnya bending gitulah ya, 3 chord gitu. Sedangkan dia mengiringinya kan dengan swing ya, blues swing gitu. Bingung nih mainnya gimana kan, main aja, dan gue yakin
wah ini main opo ini pasti orangnya. Tapi dia sama sekali nggak galak. Maksudnya begini, kamu salah, nggak pernah ada kata-kata gitu dari dia, nggak pernah. Jadi oke, kita mulai dari ini. Kamu coba ngambil ini, menggiring banget orangnya. Oh, tidak menyalahkan Tidak ya. pernah menyalahkan. Dia cuma melihat, oh lu arahnya ke sini, jadi harus ke situ jadi nggak mungkin dipaksain lu mainnya metal misalnya disuruh main swing gitu kan, nggak mungkin gitu untuk orang baru belajar gitu loh. Paling besar jasa Jack Lesmana terhadap lu sebagai gitaris tuh dari sisi apa? Menurut gue sih cara hidup ya, lebih ke hidup. Itu semua kan yang tadi hal-hal itu semua nempel di gua kan, bukan cara orang ngambil notasi. Notasi itu menurut gua nomor sekian lah. Teknik gitar tuh nomor keberapa lagi gitu loh. Yang paling utama adalah gimana dia menghargai gua sebagai orang, sebagai nobody lah ya gitu. Terus gimana dia cara ya mendidiknya, cara itunya itu jadi bagian dari spiritual menurut gua sih gitu. Jadi kalau teknik mah meskipun lu dapat banyak tapi lebih penting yang di luar dua Menurut teknik. gua lebih penting itu, karena kalau teknik apalagi sekarang tekan internet aja di YouTube udah lengkap. Zaman itu kan memang nggak ada, tapi gue bisa berdampingan main gini aja, terus terus dituntun banget gitu loh. Dituntun banget, walaupun dia mungkin tahu gue ceritain gue main band di Surabaya, band gue menang light music contest juara 1, gue ngarang lagu gini, tapi kan tetap aja teknik gue nggak ada isinya gitu loh, secara teknik ya. Lu tuh otodidak berarti. Iya, benar-benar otodidak dan belajar ya sama Om Jack itu. Sama gue suka baca-baca buku musik kan. Gue senang beli-beli buku gitar gitu, gue baca, ngulik-ngulik gitu aja. Berarti secara secara gitaris lu kemampuan teknis yang benar tuh didapat dari Om Jack Lesmana. Sebetulnya kalau teknik gitar yang didapat ya gue dari main aja sih, dari pergaulan aja. Kalau Om Jack tuh gue bilang lebih ke hidup, cara falsafah hidup itu yang gimana dia terus banyak ngobrolnya kan. Kalau gue misalnya gini, les berikutnya di rumah ya gitu, di Tebet kan, gue datang ke rumahnya gitu, makan siang dulu ya, makan bareng. Ini kan gue orang luar dan murid lah, murid yang nggak bayar gitu. Iya kan? Tapi gue di meja makan bareng, makanannya sama, nggak ada dibedain gitu loh. Bener-bener itu kan cara, ya itu kan nempel. Akhirnya gue mikirkan, gue bisa nggak kayak dia gitu loh. Sekarang aja belum tentu bisa gue. Misalnya ketemu orang siapa yang nggak tahu gitu kan. Iya. Nah itu maksud gue itu pelajaran paling tinggi menurut gue. Dia memperlakukan itu ke banyak orang apa cuma ke lu? Kayaknya banyak sih harusnya ya, tapi waktu itu yang gue lihat kebetulan kan kebetulan gue yang sering di sana, terutama waktu periode Indra ke Amerika setahun apa gitu, ke Amerika lagi, gue yang nemenin dia gitu. Oh, dia anak laki-lakinya pergi, ada lu menggantikan sosoknya. Gue bukan tinggal di sana, tapi gue sering nemenin, ada di situ. sering nemenin. Terus gimana dia kerja kerasnya. Zaman dulu kan dia orangnya kan nggak bisa diam. Bikin buku namanya apa, Impro 1, Impro 2 gue lupa ya. Bikin buku sendiri, ngetik gini. Terus ke fotokopi. Bener nganterin gitu. Cetak sendiri, ngerekam sendiri. Dia kan memang orangnya elektronik, suka ngerekam dari 2 track gini. Itu memang dia kan engineer ya. Dia kan di Irama Studio kan dia, zaman Kus Plus itu dia engineernya. Jadi ngelihat kerjanya dia gini, ya nurun sih ada ke Indranya sekarang ya. Terus ayo kita ke fotokopi dulu, fotokopi bareng ini. Ya itu dijual sendiri. Cuman di klip gitu doang. Itu sampai kayak gitu kerjanya. Kalau sekarang kan gampang mungkin. Ya ngelihat itunya, wah sosok gila banget. Haus juga ngomong terus nih. Oh, jadi zaman dulu tuh dia udah mengedarkan buku sendiri gitu ya, bener-bener.
Iya, jadi kayak kayak door to door ke teman-teman, ke Oh gitu. ke murid-murid ini impro satu. Gue ya nyesel juga nggak nyimpen gitu loh. Nggak tahu gue punya dulu apa enggak karena kalau beli kayaknya nggak mampu gue dulu. Tapi harusnya gampang punya kan karena gue juga di sana gitu loh. Berapa tahun lu tuh sama Jack Lesmana? Meninggalnya tahun berapa ya? Gue kok jadi lupa ya. Gue lupa meninggalnya, mesti ngecek dulu nanti. Gue dari 85 Sampai meninggalnya. sampai meninggal. Jadi terus 85 terus Indra pergi kan, gue sering di situ bareng Mira aja tuh kadang-kadang gitu loh. Karena Mira kan udah kuliah di sinematografi ya di IKJ. Jadi ya sering banget di sana gitu. Jadi di antara di keluarga Lesmana tuh lu tuh termasuk orang luar yang sering ada di rumah mereka gitu ya? Saat-saat Indra nggak ada itu, gue paling sering mungkin karena murid-murid lain nggak sedekat itu kayaknya. Ada murid piano siapa misalnya si A si B datang pergi gitu. Kalau lu mah dari dulu juga abis les ngobrol. Nongkrong ya sekalian makan gratis juga kan. Udah mah lu nggak bayar, Nggak lu paling bayar. lama di situ. Ya udah nggak bayar terus makan gratis dikasih job kadang-kadang gitu. Nah itu makanya nggak bisa lupa gue gitu. Apa yang lu bilang pada orang tua ketika periode lu itu di Jakarta apa belum mapan? Itu kan sebelum 90 ya. Gue itu agak tertutup orangnya sama keluarga. Mungkin paling tertutup di antara yang lain. Gue bersembilan bersaudara tapi gue akhirnya bisa kos ya. Bisa bayar kos lah gitu. Tinggal 85 itu juga mulai karena Duitnya dari mana? itu kan job tadi. Oh yang itu. Job tadi itu bisa kos berapa? 350.000 itu. Iya, kos itu sebulan itu 60.000. 60.000 itu dapat makan gue. Jadi kos gue itu murah banget dan bagus dulu di Pondok Karya itu ya. Udah dapat makan Udah. pagi. Jadi karena si yang ibu kos itu, bapak kos, ibu kos itu adalah apa namanya kantinnya Mabes Polri. Ya, jadi memang dia kerja di Polri, polisi juga. Itu kan kompleks Polri. Otomatis rumah itu isinya makanan kan. Nah yang kos itu orang kantor semua. Jadi makan pagi hilang udah semua kan. Nah gue kan nganggur makan pagi, siang ke meja makan lagi. Mau makan kan, jadi makan gue 3 kali. Mau makan sebenarnya pengen ya, cuma Iya, enak kalau iya. ngambil ayam ditawarin. Makanya waktu sebetulnya gue pertama kali kos ke sana itu gue nggak punya duit, nekat gitu. Iya, jadi gue pernah main sebelum yang sama Indra sih, sama Gatot Sunyoto sebetulnya job pertama gue main di nightclub di Marco Polo. Nah pemain keyboardnya bilang kalau mau kos di Pondok Karya gitu. Akhirnya gue datang ke sana nih, datang sendiri. Pas datang, ibu kosnya tuh almarhum Bu Mujayadi, ya orang ini juga berjasa buat gue rasa ya. Rumahnya kan gede banget, masih ada rumah itu sekarang di pinggir Pondok Karya tuh. Gue datang terus mau cari apa mas? Gitu. Saya mau kos gitu. Penuh katanya gitu. Udah kan dibilang penuh, ayo udah deh. Berapa minggu kemudian atau mungkin beberapa saat kemudian lah ada pemain piano namanya Andi, Chinese dari Malang. Kita namain Andi Packing, ya, masih ada harusnya sekarang juga masih main musik. Ya dia kan lebih modal lah dari gua. Sama belajar sama Om Jack juga gitu. Ngumpul, lu nggak mau kos gini ya? Nggak, di mana ya? Pondok Karya aja yuk, gue gituin. Bareng sama dia gitu. Datang lagi gue kesana sama dia, mungkin dia dilihat kan Punya duit. Bu ada kamar ini, mau ada tapi satu, yaudah satu berdua aja gitu. Ya udahlah berdua, kamarnya berapa ya, 2,5 kali berapa, kecil banget sebenarnya kamar itu, tapi ya tidur bisa lah gitu. Tidur tempat tidur yang harusnya buat sendiri jadi berdua, punggung-punggungan. Terus kos lah di situ. Kok sekarang diterima gue ya, kemarin kok enggak gitu kan. Nah ternyata pas lagi itu berapa hari gitu ada kamar kosong. Gue bilang sama dia, Bu saya kamar itu ya sendiri aja. Oh iya ya udah gitu, belum ada duit itu. Nah kebetulan sebulan kemudian job itu
gue langsung bayar 6 bulan. Wah gitu. Cukup, hitung dulu 6 kali. Iya cukup kan. Cukup. 450 tadi gue bilang ya. 350. 3,5 apa 4,5? 3,5 lu bilang. Kalau 6 bulan 360. Kayaknya enggak, kayaknya 400 mungkin. Karena lu bayar 6 bulan. Ya mungkin berarti 4,5. Karena kan lain-lainnya makan gratis. Iya, iya. Jadi gue langsung bayar, kaget ibunya. Kok Punya duit. punya duit nih, ya udah kan. Nah, setelah gue udah kan 5 tahun gue kos di situ. Oh, 5 tahun. 5 tahun sampai tahun 90. Ya, pas 90 gue udah ngeband udah laku lah di mana-mana. Cerita ibu itu, gue udah beli mobil gitu di situ. Kamu itu dulu saya tolak, kenapa katanya? Kamu datang kayak kacung ke sini. Aduh, nggak, mending ngomongnya gitu. Kamu kesini datang kayak kacung cengungu. Gue nggak ngerti artinya apa itu cengungu itu. Gila dibilang kacung gue, tapi mungkin juga kan, nggak tahu juga kan. Ternyata Ya, orang susah lah ya. Ya susah. Saya nggak yakin kamu bisa bayar kan gitu. Terus dikasih tidur bareng deh. Ternyata kamu tukang kentrung, dia ngomongnya gitu kan. Nyebutnya gue tuh selalu Karena tukang kentrung iya, gitu. selalu dibilang tukang kentrung. Nah, yang lain kantor, gue di rumah makan tidur latihan gitu aja bener-bener. Wah itu bener-bener deh. Dan gue jujur aja nggak apa-apa lah cerita didengar apa enggak. Yang gue tidur sekamar sama Andi itu bareng kan, tidur bareng ini. Gue gak kuat bawa sepatunya. Bau kaki. Iya, bawa kaos kaki atau nggak kuat gue. Ya namanya juga kita jalanan semuanya. Ya, gue akhirnya ambil kamar sendiri aja. Gila itu. Iya, tapi lu emang tidak terbuka sama keluarga bahwa yang lu lakukan itu begitu di Jakarta hidup. Lu nanyanya soal ini ya. Iya. Gue kemana-mana. Gue ngomongin kemana-mana. Apa yang lu bilang pada orang tua di rumah? Nah ini, gue tuh nggak pernah cerita ke keluarga kalau gue susah. Nggak tahu ini bener apa nggak caranya. Tapi itulah, gue pernah sakit periode-periode itu, sakit panas gitu. Gue nangis sendiri gitu loh. Di Pondok Karya. Iya, di Pondok Karya. Gila, gue sakit, gak ada keluarga gitu ya, gak ada siapa-siapa yang nemenin. Ini kerasa sedihnya gitu, sampai gue nangis sendiri gitu. Tapi dasar memang gue diem kan sama keluarga, nggak cerita gue tetap. Jadi gue kalau pulang itu kalau lagi dapet job, dapet job, dapet duit gitu, gue pulang. Dan gue seneng kan, kalau gue lagi main sama ini kan gue udah main banyak tuh. Tiba-tiba gue rekaman Nika Ardila, Dedi Dores, rekaman main di Teler Hama rutin kan, main acara jazz, main sama Indra sering, jadi otomatis lumayan ada duit gitu. Ya gue datang itu harus yang seneng gitu. Jadi dan lo mungkin lo gengsi juga tuh. Mungkin nggak tahu gue, tapi kalau yang sama lain gue nggak gengsi, buktinya jadi kacung itu tadi numpang tidur bareng nggak gengsi gue. Tapi kalau sama keluarga gue nggak mau nyeritain gue tuh susah gitu waktu itu ya. Nah, memang ya ngapain gue ceritakan, karena gue memang nggak dikasih duit. Oh jadi waktu ke Jakarta tuh? Gue ke Jakarta tuh cuman gue dikasih duit pertama kali sama bokap gue tuh. Mau ngapain ke Jakarta? Gue bilang nggak kuliah, nggak mau main band gitu aja, main musik. 60.000 atau berapa itu? Udah itu doang. Itu doang 60.000, naik Lorena kan 10.000. Dari Bali. Ini dari Surabaya ke Jakarta 10.000, turun Pasar Baru itu. Udah gitu aja. Ya dengan duit itu aja apa-apain, naik Kopaja kemana. Gue kalau kemalaman tidur nginep di mana gitu-gitu. Jadi lu ke Jakarta modal 60.000 ya? 60.000. Tahun 84 itu. 84 lah itu. Karena gue akhirnya balik lagi, bolak-balik gitu. Iya. Tapi 84 gue udah 85 lah gue anggap udah beneran di karena udah kos kan gitu. Orang tua lu tidak memberi lu uang karena mereka karena tidak mendukung atau apa? Enggak. Keluarga gue sangat mendukung gue main musik, kan dari SMA gue udah main musik. Tapi kenapa cuma gue nggak mau minta. Memang lu nggak minta? Gue nggak mau minta dari, sebetulnya kalau boleh dibilang dari SMA gue nggak pernah minta uang yang berarti gitu lah. Dalam arti berarti itu mungkin beli gitar, beli apa, nggak pernah, karena gue nggak pernah beli dari dulu. Dari dulu. Gue kalau main band zaman dulu kan alat disediain. Terus gue akhirnya kelas 1 SMA itu, karena gue kenal toko musik yang top banget di Indonesia sebetulnya ya, namanya Theo Johnson, itu Dempo Musik.
Om Junsen itu yang nyaranin gua, kamu kalau mau profesional jadi musisi profesional harus punya gitar. Gua kan nggak ada gitar. Belilah gitar inilah akhirnya. Oh, ini yang di meja ini. Di meja ini. Beli waktu itu, ini kan Aria Pro baru datang tahun 81, harganya 450.000. Kalau Gibson waktu itu sekitar 750. Nah gitulah perbandingannya. Ini aja nggak kebeli apalagi Gibson kan. Belilah ini karena pengen jadi ya fusion kan zaman itu gitarnya Pakai Aria Pro. Iya, hollow body. Pengennya Gibson 335 tapi ya mampunya ini. Gue main SMA itu kan kalau manggung paling banyak sisa duit 50.000, paling banyak itu. Kan kita Sisa honor. iya main kan berapa ya dibayar paling 500.000 gitu dah. Bayar itu buat bayarin bensin pengikutnya kan kalau main SMA itu. Oh, buat supporter. Kita main SMA satu band nih dari Surabaya ke Solo. Mobil anak sekolah itu bisa 8 mobil kan bayarin. Pulang-pulang habis. Dan mereka kan orang-orang yang punya semua, kebanyakan di SMA 2 itu yang nemenin. Ya gue akhirnya ini cuman bayar 50.000 gitar. Terus setelah gue hidup profesional sebagai musisi di Jakarta, 4 tahun kemudian lah dari periode gue lulus SMA, mungkin berarti 88 atau 9, gue pulang baru gue bisa ngelunasin 450. Oh, awalnya 50.000. Dia kok mau? Ya dia kan temen. dia asalkan kita ngelapor, dia Om Junsen tuh udah terkenal gitu. Lu nggak bayar asal bilang sorry nggak ada duit, dia nggak apa-apa. Oh, Tapi 50.000 dulu. Nah itu ini cerita yang gue denger, pernah musisi kafe ya main di nightclub zaman dulu, ngambil gitar nggak bilang-bilang, ngilang. Didatengin ke nightclub itu, mana gitarnya, diambil, dibanting, dihancurin. Dia bilang saya puas, kamu juga puas, sudah ditinggal gitu. Orang tuh ini sangar, orang galak tapi baik banget kalau udah, yang penting jujur gitu. Bilang aja belum ada duit. Gitu. Gue datang paling selalu main Surabaya kan, dia udah lihat gue main di TV gitu kan. Gue datang ke toko gitu, selalu gue mampir memang niat gitu. Dia tanya, gimana gitarnya udah punya cucu belum? Nyindirnya gitu. Udah beranak, udah punya cucu. Waduh. Tapi orang itu juga termasuk yang ngasih motivasi. Setiap gue pulang gimana udah punya rumah gitu. Udah punya rumah, harus punya rumah, harus ini gitu. Oh, jadi dia ngasih tahu kalau mau karena dia juga bertahan hidup. Karena angkatan dia juga mungkin kan banyak yang masih kontrak gitu kan, musisi zaman dulu, dia nggak mau seperti itu. Jadi orang-orang inilah maksudnya ini terus ngobrol sama Om Jack kan, belajar itu dari ngobrol itu penting, jauh lebih penting menurut gue ya. Kalau menurut gue sih gitu ya, banyak hal yang lebih mendarah daging jadinya gitu. Jadi lu meskipun udah tampil di TV itu 400.000 tuh belum dibayar ya? Belum dibayar, karena kan harus hidup Jakarta dengan, terus gue niat beli mobil kan gitu. Karena beli mobil zaman dulu naik taksi kan Mahal ya? bawa alat gitu kan repot. Jadi gue niat gue harus beli mobil gitu. Ya gue beli mobil pertama, ini cerita lagi nih. Apa mobil pertama lu? Mobil pertama gue carry tung itu loh. Gue beli mobil pertama, gue nggak bisa nyetir. Nah, terus? Jadi di tempat kos gue itu ada kayak maklar, nongkrong. Karena sering nongkrong kan gue di situ. Mas, mobil di mana ya beli gini? Gue inget jalannya jalan Gerinting tuh. Di Daerah mana tuh? Gerinting itu Panglima Polim, di baliknya Panglima Polim itu. Oh, Gerinting itu nggak tahu. Gerinting, taman apa namanya tuh? Blok S kan? Wah. Panglima Polim gitu ya? Panglima Polim di tempat toko-toko cat itu loh di baliknya. Iya. Togokan. Iya. Togokan tepatnya di situ. Ngambillah mobil ke sana, terus coba hidupinnya. Terus suruh udah bayar nih. Gue belinya berapa ya? Nggak sampai 2 juta harga mobil. Baru apa second? Second lah. Oh, second. Second lah, mana bisa beli mobil baru. Terus udah gitu disuruh sama si maklar nih, ayo mas bawa, mas tolong bawain dulu deh, saya capek gitu lah alasan, karena aku nggak bisa nyetir. Beli tapi Terus akhirnya belajarnya gimana? enggak, udah dianterin pulang kan, udah kasih dia dulu, ngasih maklar paling 100.000 atau 50.000 kan udah gede duit segitu, kasih
Udah nih, udah. Dulu Jakarta kan sepi. Jalan Mampang itu, Pondok Karya, Mampang itu belum Walter mungkin apa? Tendian. Tendian. Belum ada batasnya. Oh, belum cuma jalan aja gitu. Jalan aja. Jadi kita ya gini masing-masing. Terusan Kuningan belum ada. Jadi dari apa? Buncit itu nggak ada jalan ke situ. Oh, nggak ada. Belum ada. Waktu zaman tahun segitu tuh belum. Baru dibuat kayaknya 90 apa 8 sebelum. Tapi 85 tuh belum ada. Nah, gue tuh beli mobil berapa? 86 kali apa? Lupa gue. Terus dia udah pergi kan. Nah, udah agak jam-jam 3 gitu kan sepi. Hidupin, mundur. Wah. Tapi gue naik motor bisa. Tapi kan beda motor sama mobil. Memang, tapi ya itulah. Jalan gua keluyuran udah. Udah jalan nih, terus udah nih. Nah, itu gua ngejob pertama adalah gua masih ngejob itu kan, ngejob di Topaz. Kuningan. Iya. Kuningan. Nama klubnya Topaz kalau nggak salah ya. Sama band apa? Hydro nama band gua. Band cafe ya. Hydro itu Rudi Sebukti. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Helmi penyanyinya udah meninggal, terus Komalayu gitu-gitu. Main bassnya juga udah meninggal. Sebelumnya Yuke Sumeru main bassnya. Oh, Yuke Sumeru. Udah, gue datang misalnya main jam 8, gue jam 6 udah sampai sana. Karena takut Belajar parkir. Parkir kan beda lagi. Iya, kalau jam 6 belum rame. Belum rame dan belum ada tamu, kan nyari parkirnya nggak harus yang Iya, gini. susah-susah. Nah, gue parkirnya pintu masuknya di sana ya. Gue parkirnya di sini jauh sengaja kan gitu loh. Wah, udah berhasil sampai Kuningan, Topaz udah nih. Nah, gue belum cerita teman-teman kalau beli mobil gitu. Kalau mereka kan semua udah pakai mobil. Udah pulangnya kan, tapi Jakarta kan nggak macet dulu. Iya. Jadi santai gitu. Jadi benar-benar gue nyetir itu dari nyoba sendiri. Jadi banyak hal dalam hidup lu yang lu lakukan karena percaya diri aja gitu. Percaya diri dan natural dan ditolong ditolong sama nggak tahu siapa yang nolong karena ya itu tadi nyetir nggak gue berani beli mobil terus belajar dan akhirnya bisa. Dari mana keberanian itu muncul? Mungkin karena gue sendiri ya, jadi gue dari SMA itu di Surabaya pun gue lebih banyak tidur di rumahnya Ari Ayunir. Rumahnya Ari itu kan memang nggak ada orang tuanya. Dia cuma berdua sama kakaknya Yuril. Karena gue ngeband terus, ya gue di situ aja tidur gitu loh. Nggak pulang gue kadang-kadang. Jadi maksudnya memberanikan diri hidup sendiri gitu. Mungkin gue mikir di rumah, bokap gue kan banyak anaknya, banyak banget orang kan gitu loh. Dan gue selalu merasa beda sama keluarga gue. Lu tuh anak ke-9? Anak ke-6. Oh, anak ke-6. Ya gue merasakan keluarga gue kan dari dunia hukum semua ya. Kakek gue hakim pertama di Klungkung, bokap gue jaksa pertama di Sumba dulu kan. Terus kakak-kakak gue hukum juga. Gue bukan memilih sih, memang akhirnya jadi musisi satu-satunya di dalam rumah ya. Memang juga jalan hidup gue paling lain kayaknya sih dari orang pertama yang keluar dari rumah ya gue juga. Yang lain enggak. Masih ikut orang tua, kadang-kadang nikah aja masih ikut orang tua kadang-kadang gitu. Jadi ya udah memang gitu, keberanian itu terus saja udah sampai di Jakarta hidup di kos, tadi mobil. Berarti darah seni itu dari mana kalau ditelusurin? Kakek nenek gue memang komposer dia, tapi tradisional ya. Jadi setiap Sabtu Minggu dulu di Bali itu selalu dia rutin di RRI nyanyi kidung-kidung gitu. Cuma di antara semua nggak ada yang nerusin jadi seniman seperti itu. Nggak ada. Kalau cuma hobi ya mungkin ada, tapi memilih jadi profesi nggak ada. Kan gue pernah baca apa sih lu nyolong duit nenek buat. Ya itu, nenek gue kan setiap Sabtu Minggu karena dia ke RRI nyanyi lah gitu. Ya gue ngumpet buat ngambil duit, terus gue beli gitar. Dulu ngambil 10.000 ya, 10.000 apa lebih, tapi gue selalu bilangnya 10.000 kemana-mana aja. Dan itu bisa jadi satu gitar lokal ya, buatan, nggak tahu dulu kan bilangnya gitar solo gitu. Nggak tahu buatan mana itu. Berarti lu belajar gitar pakai itu? Pakai itu yang pertama kali. Dulu waktu ini yang yang mengajarin lu siapa? Ya itu, gue kan tinggal di Klungkung, kelas 5, kelas 6 itu. Karena bokap gue udah duluan ke Surabaya dengan kakak yang lain, kakak adik ya.
gua di Kelungkung ditaruh di kakek gua. Pembangunan kantor Bupati Kelungkung itu yang sekarang ini tahun segitu dibangun, tahun berapa itu, berarti 75 ya. Dibangun. Nah, tukang-tukangnya yang bangun itu kos di sebelah utara rumah gua gitu. Tukang-tukang itulah yang suka nyanyi kalau sore. Dia kan zaman dulu kan kalau di Kelungkung ya, gua nggak tahu kabupaten lain, jam 4, jam 5 tuh orang udah bererot jalan ke sungai mandi gitu kan, karena nggak ada ledeng kan, belum ada saluran air. Daerah Kelungkung kan agak tinggi. Pada mandi ke sungai gitu, terus nanti balik bawa centong gitu, handuk gitu. Tahun-tahun gitu masih seperti itu. Dan udah pada nongkrong jam 5 gitu, ada tukang bubur lewat. Nah, yang tukang-tukang ini main gitar, kedengeran kan dari rumah, ini bunyi apa ya gitu, nyanyi-nyanyi. Akhirnya gue memberanikan diri, kenalan gitu loh. Sama abang-abang itu. Ya, abang-abang itu mungkin kalau dibandingkan umur gue, kan gue umur 11 itu. Mereka pasti umur 20-an itu, bertiga itu. Ada, gue nggak, itu orang ngakunya orang Lumajang mereka ya. Salah satu itu yang main gitar namanya John. Gua rasa nggak John kali ya, mungkin John. Masa orang zaman dulu Lumajang John. Iya, kayaknya ngarang itu. Sayangnya sampai sekarang gue nggak pernah ketemu orangnya. Dan ya kalau bisa ketemu sih pengen banget. Dan gue pernah bertiga ini sama tukang ini, plus gue datang ke studio foto buat foto bareng gitu. Berempat. Lu dan tukang dan kuli bangunan itu. Iya, jadi gue duduk gini kan, backgroundnya pakai apa kan gitu kan? Pemandangan. Terus tiga itu berdiri di belakang gue. Gue nggak ketemu foto itu. Kalau ketemu kan bisa tahu, ada yang tahu nggak nama orang ini. Nah, mereka yang ngajarin. Ya bukan ngajarin ya, mereka main jadi gua nanya gitu. Oh, itu gimana caranya gitu. Oh, itu chord apa? Ya chord pertama ya pasti C, D, itu A minor, itu aja lah. Ya itu ya, dari gara-gara itu gua ngeliat, wah pengen banget gua main gitar gitu. Berarti orang yang membuat lu pengen jadi pemain gitar tuh abang-abang kuli bangunan ya? Pertama kali sama mereka, tapi kakak gua memang senang musik kan. Iya. Di kamarnya itu kakak gua kan kuliah di Bandung, yang nomor 1. Kuliah di Unpar apa Unpad ya, Unpad kayaknya. Tahun 74-75 tuh kuliah sana. Kalau pulang itu kamarnya kan penuh aktuil, poster-poster ya. Itu ngeliat posternya Arthur Kaunang yang di Monumen Tugu Pahlawan gini kan, gini gayanya tuh. Terus posternya Sunata Tanjung, posternya Benny Subarja, Yan Antono, itu nama-nama itu lah yang gue lihat. Ya ngelihat poster itu kan rockstar. Rockstar, asik banget ya. Terus denger suara gitar gitu loh. Sebenarnya poster-poster itu lebih dulu mungkin. Cuma secara audio nggak ada. Iya, si abang-abang itu yang ini bikin lu bunyi apa ini? Lagunya Dedi Dores kan, aku kenal dia gitu kan. Masa SD kelas 5 hilangnya seorang gadis kan, ngarang. Jadi akhirnya setelah ngobrol sama abang-abang itu, lu beli gitar yang 10.000 itu. Coba sendiri di rumah. Coba, terus nyari-nyari dengan kaset kakak gua kan bawa tuh kaset-kasetnya, dia kan aneh-aneh. Jadi jauh nih, bayangin dari lagu tukang-tukang nih, lagunya kan lagu daerah. Iya. Misalnya dia setahun sebelumnya nguli di Lombok gitu. Dia pindah ke Kelungkung, setahun kemudian lagunya lagu Lombok dia gitu. Mungkin berikutnya lagu Janger mungkin, pindah ke Jawa gitu. Nah itu lagu Lombok, gue inget lagunya Lalu-Lalu Midang. Itu yang pernah, Lalu-Lalu Midang gitu, Jobalin Dedara. Gue masih inget sampai liriknya. Itu yang diajarin pertama. Sama dia. Sama dia. Nih mainnya gini-gini. Cuman karena gue di rumah, poster-posternya ini lagunya agak nyeleneh kan, Jan Step gitu kan, terlalu jauh, terlalu susah buat yang baru belajar ya. Belajar susah, akhirnya dapetnya Dedi Dores, Hilangnya Seorang Gadis kan gitu, Rhapsodia Freedom ya oke. Terus apa ya, lagunya Aka misalnya gitu, Badai Bulan Desember, masih kepegang lah itu chordnya kan. Lagunya Aka itu kan. Berarti kan kuping lu udah bisa menangkap apa yang ada di kaset dong saat itu. Iya. Ya itu mungkin kan bakat ya. Bisa dibilang gitu, bisa kebayang gua bahwa oh ini gini, karena ajaran chord tadi kan chord cuman segitu. Kakak gue sih bisa main chord bisa, tapi tidak ke situ gitu.
Jadi boleh dibilang yang ngajarin itu Kuli si bangunan John itu, John dari Lumajang. Iya, John dari Lumajang itu, aduh. Berapa lama lu Nggak lama. Mereka kan nguli proyek beres? Iya, paling mungkin nggak sampai setahun. Karena gue kelas 6 itu lulus SD di Klungkung, sempat SMP di SMP 1 Klungkung, ikut nyusul bokap ke Surabaya. Iya, berarti dalam waktu kurang dari setahun tuh lu bisa mempelajari suara gitar dari dengerin kaset doang ya? Iya, dari kaset-kaset itu yang gue denger, wah Hari Rusli udah ada tapi susah kan. Zaman itu denger, aduh apa lagunya, belum Titik Api gue taunya di Surabaya malah, kayaknya Karisma vokal atau mungkin yang mana ya gue lupa zaman itu. Tapi Shark Move udah ada, apalagi ya, Lizard gitu, grupnya Kang Triawan. Kayaknya udah punya gua kasetnya tahun-tahun segitu. Sama Aka ya, Aka terus nah pindah ke Surabaya ya suasananya beda lagi kan, dengerin Leo Christie gitu-gitu. Itu siapa yang punya ide berfoto bersama itu kalian berempat? Yang mana itu? Yang tadi katanya berfoto berempat sama tuh. Nah itu gue nggak, kenapa ya, gue nggak kebayang juga kenapa sampai ke studio foto. terus mereka juga nyuruh gue duduk di tengah gitu. Kalau sekarang kan kayak lagi foto, ayo kita foto-foto kan, lagi nongkrong foto. Iya. Sebenarnya kan kalau sekarang kan, zaman dulu kan lebih usaha. Niat kan, dan ke studio foto kan bayar. Iya. Nah itu gue nggak tahu bayarnya gimana dan kok nggak nyimpen foto itu. Nah, apakah mereka tahu bahwa anak kecil yang dulu foto bersama itu ternyata kemudian jadi gitaris terkenal itu kan? Gue rasa mereka kan udah tua banget, mungkin. Udah nggak update kali ya. Atau mungkin sebenarnya gue pernah nerima entah di Twitter atau apa, ngaku saya ininya Mas John gitu, tapi gue nggak yakin persis, nggak jelas. Terus ngeliatin foto orang tua gitu, nah atau sayangnya gue juga nggak telusuri lagi, ya udah nggak tahu lagi gitu. Ya silakanlah kalau yang nonton terus tahu John dari Lumajang yang pernah tahun berapa berarti 7 lu kelas 5 dia. 5 itu gue berarti 70, 71, 74, 75 itu. 74, 75 maksudnya. Yang kenal mungkin kakeknya tahun 74 pernah proyek di Kelungkung ya. Iya, kantor bupati. Yang paling membentuk lu sebagai seorang pribadi di mana? Kelungkung, Surabaya atau Jakarta? Surabaya sih tetap. Surabaya. Surabaya. Kenapa? Karena di Surabaya gue akhirnya bisa main band. Di Kelungkung kan belum, baru megang gitar, terus chord terbatas. Di Surabaya itu gue pernah les klasik sebetulnya setahun doang. Tapi itu gue anggap cuma tahu not balok aja ya. Di Surabaya gue bisa jadi pemain band di SMP 1, terus bisa masuk SMA 2 karena ngeband. Bisa dipercaya TVRI Surabaya rutin jazz remaja dulu, dan itu selalu ya anggap aja bukan gue yang mimpin tapi selalu gue yang yang anggap aja direkturnya lah gitu, ngurus semuanya, nyiapin ini ide-ide ngaco-ngaco itu dikeluarin buat acara-acara gitu. Itu yang membentuk semua, dan bahkan bahasa pun kan gue lebih Surabaya. Iya loh. Jawanya gitu. Logatnya atau ininya ya. Malah nggak ada Bali-Balinya ya. Ya kalau bahasa Bali ketemu Bali pasti Bali, tapi lebih lama di Surabaya gua hitungannya. Karena SMP kelas 1 sampai lulus SMA 6 tahun ya. 6 tahun lebih ya, sempat kan kena yang setengah tahun nambah itu. Ya di Surabaya, dan akhirnya juga waktu udah pindah ke Jakarta masih bolak-balik Surabaya gitu. Surabaya tahun segitu udah kental rock nggak? Udah. Kan Aka, Iya, SAS dilanjutkan dengan SAS, terus Surabaya, Malang itu kan, tapi edisi setelah SAS memang nggak banyak ya waktu itu, karena kalau ke Grass Rock kan jaraknya agak jauh ya. Tapi di Malang malah kayak Ogle Eyes itu kan El Pamas itu kan, ya El Pamas mendekati ke Grass Rock angkatannya, rame juga. Tapi zaman gua ngeband transisi sebenarnya ya, zaman rock pindah ke fusion ya.
zaman-zaman Cikoria lagi naik-naiknya tahun 78 ke 80 182 itu zamannya fusion apa misalnya ya kalau yang popnya banget Cassiopeia gitu kan. Tapi gue lebih seneng dengerin kayak Cikoria, Aldi Meola, John McLaughlin gitu. Kenapa? Ya agak nggak tahu ya, memang gejolak remaja kan, pengen yang cemen ini Cassiopeia gitu, Kurang skill. kurang asiknya gitu. Gue lihat Cassiopeia males gitu, kayak ada gitunya gitu loh. Terlalu ngepop gitu. Terlalu ngepop, dan rocknya juga zaman itu kan balik ke Yes kan gitu. Progresif. Terus Genesis gue nggak terlalu banyak denger, tapi Yes lebih sering, Steve Howe karena ada gitarnya kan menonjol gitu ya. Terus kayak Gentle Giant, Rush udah ada, tapi cukup banyak juga. Tapi karena gue lebih ngebandnya fusion, akhirnya konsentrasinya nguliknya yang jazz fusion itu. Lu jatuh cinta sama jazz karena lu main fusion, apakah lu jatuh cinta pada jazz terus lu main fusion? Gimana kan? Yang membuat lu jatuh cinta pada jazz itu karena lu bermain fusion atau karena lu jatuh cinta sama jazz lantas lu bermain fusion? Gue justru bukan pemain jazz sebenarnya kan. Gue karena boleh dibilang tidak punya basic jazz ya. Karena masanya waktu itu seperti itu, pengen lah Aldi Meola. Ya seperti itu jadinya. Jatuh cintanya lebih ke fusionnya sebenarnya ya. Terus akhirnya masuk ke dunia itu, baru mengenal jazz setelahnya. Setelah ke Jakarta itu. Di Jakarta baru ketemu Jack Lesmana. Nah jadi gini, ada yang salah sebenarnya dari gua. Kalau gua bilang ya, ada yang salah tapi itu jadi satu hal yang beda. Nah kan salah dengan beda ya nih ya. Maksudnya kalau gue ngikutin aturan, gue harusnya kan belajar jazz, belajar standar jazz ke Om Bubi lah gitu di Surabaya lagi kan, ke Om Bubi Chen atau pemain gitarnya Om Bubi, Mas Tri misalnya gitu. Gue nggak memilih ke sana gitu loh. Gue malah memilih saat itu ngapain gue main standar gitu loh, kayak orang tua gitu bayang. Gejolak sama pengen sok kreatif. Gue karena dengernya musik-musik McLaughlin, Cikoria bikin musik lah gitu. Kenapa nggak bikin musik sendiri gitu? Makanya gue waktu tahun segitu, gue di SMA 2 ikut Light Music Contest 84 itu, grup gue Squirrel menang di Jakarta. Mungkin karena gue bawain lagu sendiri. Yang lain grup-grup Jakarta, grup Bandung, trennya masih bawain lagu orang. Mereka bawain Cassiopeia, bawain Sparrow Jira, Meso Forte gitu-gitu. Yang bawain lagu sendiri cuman grup gua Surabaya, Squirrel sama grupnya Budi. Jam Rock yang jadi Jamrud akhirnya. Mereka kan bertiga dulu, Ajis, Ricky sama Budi. Itu bawakan lagu sendiri sama kita sendiri gitu. Jadi pede dengan lagu sendiri. Maksud gua tadi bilang salah. Gua nggak melewati basic standar jazz. Gue memilih dengan referensi musik-musik yang fusion, gue ngarang lagu, gitu loh. Artinya ngarang lagu tanpa basic. Nah itu yang gue bilang salah. Mereka ini yang panutan gue nih, Aldi Meola misalnya, atau Larry Coryell, Cikoria, atau John McLaughlin. Mereka kan pasti ngelewatin jazz klasik baru jadi fusion kan. Nah gue ngambil kulitnya dong. Tapi itu yang membuat mungkin gue beda jadinya dari yang lain gitu. Mungkin ya. Kalau gue waktu itu ikut-ikut yang lain, belajar jazz ke Om Bubi dan kayak gini, pasti gue mainin swing gitu. Karena lu terpaku pada teori-teori ya. Nah cuman ketika ke Jakarta, gue merasa gue mau hidup dari musik. Mainlah gue diajaklah main di Pendopo Jazz kan. Waktu itu jagoan-jagoan jazz di Jakarta kan Om Didi Cia, Ulu Patisilano kan gitu-gitu. Karim Sueleh, Dullah Sueleh gitu-gitu. Dullah Sueleh main drum juga kadang-kadang walaupun dia lebih banyak perkusi. Nah, gue diajak sama bokapnya Bintang Indrianto, Om Diki pemain bass. Ayo ikut saya, nggak ada pemain gitar nih malam ini kata Om Ule, nggak masuk. Gue datang ke sana, wah sibuk bawain efek ini. Padahal main sana kan main standar nggak pakai efek gitu. Giliran main kan mereka taunya mungkin dibilang sama Bintang anak jazz nih menang festival gini kan. Di sana main
main lagu Autumn Leaf, lagu apa, nggak ada yang tahu. Standar jazz. Nggak tahu sama sekali gue. Sampai gue terhenyak banget pas istirahat main. Ya nggak jelas main gue mungkin gitu ya. Istirahat, Mas Dullah Sueleh almarhum ya, nyamperin depan orang ini ngomong, gitarnya kok bisik-bisik ya tadi. Aduh, gak enak banget. Disindir gitu, rasanya kayak ditonjok rasanya. Nah, Karena lu juga ragu-ragu ya mainnya, takut. bukan Ya asal berarti ya. asal, dan misalnya lagu ya tadi gue sebut Autumn Leaf, lagu yang paling gampang puterannya di dalam musik-musik itu kan harus bisa mainkan melodinya. Nah, gue mau mainkan melodinya aja nggak bisa karena kebiasaan ngarang lagu. Iya. Nah, itu yang gue bilang tadi, beda antara Yang melewati fase yang itunya. beda tapi ada keberuntungan jadi beda gitu loh. Salah maksud gue, salah gue mengambil keputusan, jadinya salah gitu, nggak bisa jazz kan. Nah itu proses itulah gue lewatin, akhirnya main di klub-klub, ikut gue Ireng Maulana Associate, main di cuman kayak lounge gitu, orang happy hour gitu, main lagu-lagu itu. Nah, sambil gue belajar sama Om Jack. Oh, akhirnya nanya ini bawa ini jazz standar Ya, ini gimana? bersamaan itu, bersamaan gue belajar sama Om Jack 85 itu, terus gue nyari job ini gitu. Nah, dapat ya kalau yang tadi di Pendopo itu kan gue ngikut main yang nggak dibayar lah gitu, cuman pengen nyebur diri tapi ternyata malu-maluin gitu. Karena lu nggak ngerti lagu-lagu yang harusnya standar anak jazz. Iya, setelah gue udah sama Om Jack pun gue masuk ke Ireng Maulana Associate, tempatnya di Danau Gelinggang ya, Danau Bekuan di Pejompongan. Jadi kalau kita masuk associate itu, di situ ada Idang, ada siapa, musisi-musisi, Ija juga ikut almarhum. Kita nunggu giliran nih, Jumat besok kosong nggak, Sabtu besok siapa? Itu ditempel-tempelin aja. Lu main di Pendopo, gue di Hilton gitu. Gue nggak tahu siapa yang main drum, siapa yang main bass, nggak tahu gitu loh. Jadi bener-bener main situ, udah nyanyi siapa. Jadi latihan menurut gue tuh. Latihan main standar yang gue alamin seperti itu. Nah tapi ini ada kejadian, gue belum pernah ungkapin kayaknya nih. Nah ketika di Taurus itu formasinya gue sama Sures, gue inget Sures bass ya. Gue main gitar, penyanyinya gue nggak inget ya, Genda Sarki Rosa kalau nggak salah, udah masih ada apa nggak tahu. Itu kan proyeknya Ireng Maulana. Jadi kita main sini di balik ini kaca di luar itu gelap karena ruang tunggu sama outdoor. Di sini orang kafenya lah gitu, orang minum-minum. Rupanya Ireng Maulana nguping. Dia sebagai pimpinan associate ini, dia nguping ini bisa main apa enggak kan gitu. Tapi dia hubungannya baik sama gue karena gue juga ya deket sama dia kan gitu. Terus besoknya minggu depannya gue dihubungin, udah nggak main lagi gue. Nah ini gue nggak tahu kenapa kan, tapi gue nggak dapet job lagi di sana. Gue bukannya kabur, gue tetap nongkrong sana. Tetap di Taurus itu. Tetap nongkrong di Ireng, gue tetap datang ke tempat itu. Jadi gue rupanya gue datang dengerin main gitarnya gini, lagu-lagu ini. Nah nggak berapa lama gue dikasih tahu nggak, lu kemarin tuh digantiin karena Om Ireng denger lu main, lu nggak ngerti main gitu. Jadi ya dia kan waktu itu udah ya yang punya associate kan. Iya, ini ngerusak alat, ngerusak permainan. Ini ikut main tapi mungkin nggak bunyi gue kan, asal aja gitu loh, nggak jelas gitu. Dari situ gue datang terus aja. Nah itu mungkin gue ulet untuk belajar dari ngeliat. Abis itu nggak berapa lama gue disuruh lagi dan akhirnya baru bener lu main ya. Ngejob terus sama dia dan ya jadi teman banget gue sama Ireng malah akhirnya gitu. Lu berarti selalu percaya diri ya dalam hidup ya? Iya sangat lebih ke yakin gue. Yakin kan karena percaya diri. Iya maksud gue kalau kelebihan PD kan repot. Tapi maksud gue gini, gue dalam misalnya kayak bikin album lah gitu. Gue pengen sama siapa kemarin, anggap aja terakhir Simon Phillips nih album gue. Gue yakin dia bisa, gitu aja. Ya, padahal lu belum kenal juga gitu. Gak kenal, apalagi rekaman kemarin kan ini kan virtual kan, Iya. kirim data. Ya itu aja sih.
yakin aja. Iya kan lu banyak banget kolaborasi sama gitaris-gitaris dari luar. Gitaris terutama drummer ya yang banyak gua. Gitu. Iya, tapi itu pun modal keyakinan. Modal keyakinan ya kok gua bahasa Inggris gua kan pas-pasan gitu, nulis email gua nggak tahu, gua tanya anak gua kenapa gitu. Jadi lu tuh semua yang lu ajak kolaborasi di album-album solo lu tuh rata-rata belum pernah jadi temen ya, atau belum pernah kenal ya. Jadi lu bilang aja gua mau lu ngisi ini aja. Rata-rata cuman satu pembukanya adalah waktu gua album Home pertama, Samsara tahun 2002. Gue rekaman sama Peter Erskine. Peter Erskine bawa pemain-pemain lain, misalnya dia ngajak Jimmy Johnson waktu album 2009 itu. Akhirnya gue lewat Jimmy Johnson. Oh, tolong dong kenalin nama. Gue mau dong rekaman berikutnya sama ini gini-gini, kenalin. Terus udah gitu kontak langsung, goal gitu aja. Nah udah lanjut gitu-gitu aja. Semua gitu ya? Iya. Cuman ada dua album sih yang rekaman di New York. Itu yang di LA rata-rata sendiri. Kalau yang di New York dari label yang di New York ngubungin. Tapi ujungnya gue juga harus ini juga approach langsung. Berarti kalau tadi lu bicara yakin tuh berarti lu selalu optimis orangnya? Iya, optimis gue. Ya nggak boleh pesimis memang. Asal nggak berlebihan aja sih gitu loh. Kita ya sesuai, karena gue selalu kan dalam bermain pun juga nggak kepengen melebihi kapasitas. Dalam bermain gue sanggupnya cuman 100 ya, gue nggak mau main apalagi lebih, harus di bawahnya gitu untuk lebih nyaman gitu. Iya, tapi lu apa itu juga yang bikin lu kalau digigikan lu kayak low profile, padahal kan gitaris biasanya pengennya bergaya tapi lu, sedangkan lu di panggung tuh kayak santai aja. Wah, kalau bergaya gue memang nggak bisa ya. Maksudnya udah dihabisin sama Arman kan ya. Arman udah kayak kera gitu kan kemana-mana. Ya kalau gue juga gitu gimana jadi panggungnya. Ya mungkin bawaannya. Nah kalau lu bilang mungkin gue yakin itu memang kalau untuk di panggung kelihatan nggak pede jadinya ya. Iya, kayak itu kan kayak santai, maksudnya tidak seatraktif. Yang gitaris kan rata-rata biasanya pengen tampil apalah, wah. Masa sih? Rata-rata gitaris, sedangkan lu tuh kayak santai aja kayak. Ya bisanya gitu. Iya, tapi ya maksudnya sebenarnya lu tuh selalu tenang atau tidak sih dalam hidup? Kalau kita lihat kan, kalau orang luar ngeliatnya, oh Bujana ini kayaknya tenang banget hidupnya. Gue tenang sih, sesuai berarti. Iya, gue sih nggak apa-apa, gue nggak pernah pikirin ribet. Jadi selama hidup lu tidak pernah merasa terpuruk atau sedih mendalam? Ya pernah lah pasti, kalau namanya sedih pernah. Tapi dalam beberapa hal yang mungkin gue lihat orang lain panik gitu atau apa, gue sih cuek gitu. Misalnya? Apa ya? Apa ya misalnya ya? Bingung gue juga. Tapi Kegagalan, apakah lu pernah merasakan kegagalan? Kegagalan. Kalau dalam bermusik sih gue nggak merasa itu. Kalau misalnya, nah kayak misalnya gini, orang-orang ya anggap aja di grup ya misalnya, oh gimana nih kita harus bikin apa? Gue lebih lempeng gitu loh. Kalau gue kadang-kadang gini ya, misalnya, wah kita kok nggak ada job gitu misalnya ya. Ya kemarin juga kita ada job, yang lain nggak ada job gitu. Gue selalu lebih memikirkan apa ya, ya masa mau terus ada job gitu loh, harus gantian gitu. Kalau bawaan gue gitu loh. Nggak tahu mungkin juga salah ya. Mendingan gue kerja aja gitu loh. Kerja kalau orang nggak suka ya udah hasilnya, maksudnya ya. Kan dalam kita bikin sesuatu nggak bisa juga kita memaksakan apa yang kita suka orang lain suka gitu loh. Jadi ketika nih beberapa kali ya, baru dua ya. Apa yang kita suka orang lain suka, nah itu baru namanya sukses gitu. Kalau cuma orang lain suka kita juga nggak puas, itu sebetulnya nggak sukses ya, nggak ideal. Nah itu kan susah untuk dapat seperti itu. Kayak misalnya apa ya, album solo gue lah boleh dibilang gitu. Yang suka kan nggak banyak.
Tapi lu suka. Beberapa gue suka, ada berapa gue anggap wah ini kayaknya gagal gue, kurang agak terlalu maunya apa sih gitu loh. Karena kan dalam sebuah karya itu kan harus ada maksud dan tujuan dan poin, ada akhirnya kan poin gitu. Ada yang nggak, menurut gue nggak nyampe. Yang mana? Gue sih merasa di album Sentuhari sebetulnya gue agak over gitu loh, karena album Sentuhari itu tahun 2015 yang rekaman sama Tony Levin, Jack DeJohnette, Gary Husband, terus ada Guthrie Govan juga ngisi. Gue merasa gini, karena hampir tiap tahun apa 2 tahun gue rekaman di Amerika, gue ngebayangin gue berangkat ke sana untuk rekaman doang kan, live recording kan cuma sehari, biar memang sehari itu dapat 7 lagu gitu, langsung live langsung selesai. Kenapa nggak tahun depan sekali berangkat 2 album gitu loh. Jadi nyiapin lah gue 12 lagu. 2 album artinya kan double. Tapi double bayar pemain, kan harian mereka bayarnya kan, 1 shift sehari. Bayar 2 kali, berangkatnya sekali. Nah itu kan mau nyoba sistem untung rugi nih gitu. Bikin double album aja lah gitu. Ternyata kapasitas gue nggak bisa gitu. Karena ternyata fokus lu nggak terlalu bagus ya untuk bikin Fokus nggak terlalu bagus, 12 lagu, terus akhirnya nguber dalam penyelesaian komposisi itu, misalnya kayak orang mau pameran lukisan lah gitu, misalnya gue harus 30 karya nih dalam berapa setahun gitu. Ternyata udah deket waktunya, deadline itu nguber. Nah itu yang gue rasain, jadinya waktu rekaman pun nggak nyaman gue gitu loh. Jadi kayak ini apaan sih gitu loh. Harusnya aransemennya bisa lebih bagus lagi. Harusnya konsentrasinya nggak dapet gitu. Tapi ya ada orang yang mungkin kan musik itu kan selera, seni itu susah ya kadang-kadang. Orang yang menurut gue itu ya udah kan nggak apa-apa juga gitu. Itu jadinya kita suka, orang lain nggak suka, atau dia suka kita nggak suka, itu nggak nyampe berarti kan. Kalau bisa dua-duanya suka, nah itu. Kalau yang terbaru ini lu suka? Yang terbaru ini menurut gue sih, gue mulai dengerin lagi kan karena PPKM gini, gue dengerin album sendiri juga akhirnya gitu loh. Dulu gue jarang dengerin album sendiri. Maksudnya nyampe menurut gue, kayak gue dengerin Aurora itu. Buat gue walaupun pilihan pemain ya kayak Simon Phillips misalnya, bukan dari yang spesial genre jazz, enggak kan, dia juga main rock, main gini. Karena gue sebetulnya kan lebih ke ngumpulin nama-nama drummer top nih gitu loh. Yang lu incer ya. Lebih ke kreditnya itu, yang artinya itu jadi kurikulum gue sendiri nantinya, bahwa ya ada orang Indonesia yang ngumpulin pemain bule banyak nih gitu loh. Mungkin paling banyak ya sekarang gitu. Ternyata komposisi gue bisa di match sama dia, dan di situ gue ngumpulin dia, ada Carlitos, ada Joy Alexander yang main piano. Joy-nya juga walaupun mungkin Joy nggak pernah main musik yang agak progresif ya, buat dia gue yakin itu agak lebih tidak terlalu jazz gitu. Komposisi itu menurut gue perpaduan yang pas buat orang-orang yang nggak pernah ketemu ini, gitu. Termasuk gue di situ juga, dan gue bisa menikmati part gue sendiri. Nah itu, ini bukan gue ngomong karena album solo gue yang baru ya. Ada juga tentunya yang merasa kurang gitu. Tapi beberapa lagu menurut gue bisa mewakili buat gue, karena juga mungkin proses pembuatannya lama. Kalau dulu gue mau rekaman bulan Januari, gue baru nguber tuh November Desember, nulis, mepet semuanya, dan datang ke sana bawa partitur sehari jadi. Nah kalau ini kan gue rekaman dari bulan Agustus loh. Tahun lalu ya? Agustus ngirim data 2 lagu, kirim. Habis itu nyari pemain lagi, Dave Weckl siapa. Jadi prosesnya itu mungkin membuat lebih detail gitu. Secara komposisi, secara ini lebih terencana. Nah itu.
Kalau gitu sebetulnya ketika lu bikin solo Iya nih, ketika lagi. buat yang dari tadi bertanya-tanya kenapa ketika, jadi waktu pertama kali saya 2004 ketemu Gigi, saya wawancara terlalu banyak memakai kata ketika. Sampai dihitung sama Thomas ya. Sampai kalau anak-anak Gigi sampai sekarang soleh ketika. Aduh. Jadi kalau lu bikin solo album, sebetulnya apa yang ingin lu capai dari album lu itu? Apa yang ingin dicapai ya? Tentunya waktu ya. Hidup itu kan adalah waktu ya. Kadang-kadang kalau kita dengar sesuatu itu nggak tahu sama nggak ya. Nggak usah dengar album sendiri ya, dengar musik aja. Misalnya periode dengar apa ya sekarang misalnya dengar ya lu dengar musik apa ya misalnya Yang baru Billie Eilish lah misalnya, Billie Eilish. nanti kalau lu dengar tahun 10 tahun lagi kan lu bisa tahu tahun berapa kan. Oh, Ya kan akan ke situ ingatannya. Begitu juga bikin album solo semua akan bercerita. Sekarang gue misalnya ngomongin Home, album gua Home tuh 2005, denger lagunya tuh gue inget langsung dah pasti apa? Ini rekamannya pas anak gue umur 1 tahun, tur gigi di Amerika, gue nulisnya di jalan gini-gini, itu semua dan itu jadi satu apa ya? Ya ngomongin waktu sebenarnya, lebih ke waktu ngomongnya masa itu gitu. Catatan berarti ya, catatan. Lebih ke catatan dan oh di sini gue ketemu si ini, gimana approach-nya sama dia gitu ya seperti itu. Kalau di album ini pandemi gitu. Pandemi, kalau ini ya udah jelas pandemi karena nggak main bareng, gue nggak kenal sama Simon Phillips, belum pernah ketemu. Memberanikan diri, dapat nomor, terus dia mau gitu dan terus ya jadi contoh ya. Kalau makanya tadi bilang satu kepuasan ya tentunya lebih terencana. Jadi tentunya pasti kalau terencana itu puas, terencana nyampe kan gini loh. Kalau soal nanti orang suka apa nggak suka, nah itu kita nggak tahu. Kadang-kadang kan sebuah produk gimana marketingnya juga kan, gimana orang menjualnya gitu kan, seperti itu. Membuat musik tanpa lirik dengan membuat musik dengan lirik itu pendekatannya berbedakah atau gimana? Beda banget sih sebetulnya, beda. Kalau gue bikin musik tanpa lirik, ya instrumental album ini lebih memikirkan apa? Lebih memikirkan isi-isian yang lain. Waktu bikin itu bisa musik itu bisa terjadi karena cuman dari ritme. Ritme itu mungkin misalnya ketemu satu hitungan 7/8 gitu misalnya. Kan album-album gua sekitar dari yang sejak ada Vini itu kan banyak main odd meter tuh hitungan ganjil-ganjil gitu. Kadang-kadang bisa cuma datang dari ritme drum yang kedenger gitu. Oh, Ya, dari ritme. dari ritme dari sini terus dimasukin riff piano itu kan. Kalau bikin musik dengan nyanyi kan nggak mungkin gitu, jadi anjrut-anjrutan nanti gitu kan, dan pasti basicnya pasti dari gejrengan enakan. Oh, kalau musik dengan lirik. Dengan lirik pasti yang pasti gitu-gitu kan, atau mungkin apapun atau piano gitu kan. Nggak mungkin datang dari sebuah tulisan notasi. Dari kalau gue bikin musik instrumental ada yang dari notasi not balok doang di komputer. Oh gitu. Ada misalnya gue ada beberapa lagu yang gue tulis bener-bener dari ini karena gue ini kan masa sebelum PPKM gue lebih sering nulis di pesawat kan, perjalanan gigi gitu. Gue nulis notasi gini, terus rubah-rubah dikit dari coretan gini doang kan. Kalau di komputer kan enak edit, naikin dikit gini, terus jadi progresinya jadi apa. Kalau dalam sebuah nyanyi belum tentu enak. Iya kan, karena progresi yang sulit itu di nyanyian akan nggak enak. Nyari enaknya susah banget, nyari chord susah, gimana nyanyiin enak. Nah kan orang nyanyian tuh harus nyanyi enak. Orang sedikit lah, masih sedikit orang dengar sebuah lagu dengan lirik
karena tekniknya gila gitu loh. Dia kan, wah lagunya gila, lagunya susah banget ya. Enggak kan gitu loh. Tapi kalau instrumental kan itu challenge-nya memang gitu, ada seperti itu. Walaupun ada juga lagu yang cuma ngandelin notasi yang enak juga gitu. Ya itu yang mendekati. Jadi gini, nggak semua lagu instrumental enak dilirikin. Iya. Ya kan? Tapi semua mungkin lebih banyak lagu ada vokalnya di instrumentalin bisa aja. Pasti bisa aja kan karena lagu apalah lagu terkenal Iya, bisa dibikin ya instrumental. lagu apa Peter Pan, lagu Jamrud, lagu Gigi, lagu Dewa, lagu Slang. Ya udah hilangin vokalnya bisa di instrumental. Tapi kalau instrumental gua dah misalnya suruh isi nyanyi kasihan nanti. terlalu dempet juga liriknya. Iya, iya, iya. Tadi kan kalau ngomongin album solo, kalau di Gigi apa? Album mana yang lu ngerasa, aduh gua nggak terlalu suka nih? Gue sebetulnya, gue dulu sempat ngomong, gue nggak puas album yang ada kepastian yang kau tunggu itu, kepastian yang kau tunggu itu album apa ya? Itu bukan? Bukan, Kepastian. Itu album belakangan kan? ya belakangan 2006 itu sebelum Sebastian itu. Bukan ya? Setelah Setelah Brownies. 2006 itu. Setelah Brownies kan album religi kan? Kok jadi lupa judul album gue? Kenapa itu album itu? Nggak tahu, gue tuh waktu rekaman tuh merasa terlalu statis banget semuanya gitu loh. Apanya statis? Jenisnya kok hampir sama kayak musik-musik yang ada di Indonesia gitu loh. Jadi gue denger misalnya musik siapa, musiknya kok gini semua ya sekarang gitu. Nah kan kalau waktu nggarap misalnya kayak Jomblo gitu, gak ada kan yang bikin gitu gitu. Atau Brownies saja masih bisa saja itu ritmenya Andy menurut gue unik. Apalagi Rayalah Kemenangan menurut gue tuh album paling beda dari Gigi. Ya karena yang pertama kali mempelopori band pop main religi kan. Iya, tapi popnya kan kotor. Iya. Nah itu bukan pop yang manis-manis kayak Bimbo lah ya. Nah itu, nah waktu yang KYK itu nggak tahu gue merasa seperti itu. Tapi lagu itu terkenal gitu. Gue Tapi akhirnya itu enak tuh. Gue suka kepastian yang itu salah satu lagu Gigi. iya satu album itu gue merasa kok nggak ada sesuatu yang beda gitu. Gue merasa di album ini tidak ada sesuatu yang ya kan lu tahu kak misalnya tadi gue bilang Jomblo di bagian ini ada ini, di bagian ini ada lagu yang nggak dikenal tapi menarik. Nah gitu. Walaupun lagu jagoannya Jomblo misalnya atau lagu Brownies, lagu lainnya yang nggak dikenal kan banyak yang unik-unik gitu loh. Di album itu kayak doang yang lainnya hampir deket semua gitu. Tapi ternyata penonton suka. Gue sempat nyampein loh ke temen gue nggak puas gitu loh. Tapi yang lain gimana? Puas nggak? Maksudnya Arman? Kayaknya mereka puas aja. Kayaknya mereka sih oke gitu. Gue aja yang merasa mungkin gue juga mainnya ya gue merasa nggak ada sesuatu gitu. Emang waktu itu kenapa? Kan itu pasti kontribusi lu juga dong sampai. Iya juga sih. Wah, nggak tahu gue. Kenapa Lu ya? sedang menjalani fase apa itu sampai? Apa ya 2006 itu ya? Gue nggak bikin album juga. Makanya kalau dibilang misalnya gue terlalu sibuk bikin album solo, gue tuh nggak bikin album 2006, 2007, 2008, gue nggak bikin 2009 baru. Jadi cukup lama itu. Nggak tahu gue rasanya begitu gitu. Tapi pada prosesnya lu lebih banyak yang nyerah atau kayaknya enggak setelah jadi maksud gue. Iya, tapi kan pada saat proses berarti lu tidak menyadari itu kan? Tidak menyadari setelah jadi maksudnya gini mungkin lebih ke gini. Gue sukanya Gigi itu menurut gue ini kalau gue sebagai orang dalam dan jadi orang luar, Gigi itu independen masing-masing. Gua main apa, Thomas main apa, Andy main apa, Arman apa gitu. Tapi jadi satu kesatuan menurut gua ya. Kesatuan itu tetap kalau kita di telaah gitu mainnya sendiri-sendiri nih. Jadi sedikit gitu yang main misalnya kayak apa ya misalnya kayak riffnya sama gua misalnya kayak Come Together misalnya itu antara bass sama gitar kan sama. Semua seharmoni. Iya, gue tuh nggak banyak yang nggak sama main sama Thomas. Itu menurut gue jadi satu color dari Gigi. Makanya warnanya nggak bisa disamain dengan band lain ya karena
bisa dibilang begitu. Kalau gue bilang kayak misalnya sampai nakal pun, Iya. gue main apa, Thomas main apa kan, tapi Handy main apa, itu kan sukses menurut gue. Nah di KYK itu sama gitu loh. Semua satu jalan gitu. Misalnya cuman memang gue ada delay-delaynya, itu kan cuman bagian dari hampir semua melakukan itu. Iya, iya. Ya semua kepengaruh di ads gitu kan. Grup Indonesia siapa yang nggak main gitu loh kan. Jadi menurut gua kok gua gini sih gitu gitu loh. Jadi rapnya juga sama semuanya gitu. Itu gua merasa ini kok gini sih Gigi gitu loh. Ya, waktu setelah jadi kok gini sih gitu. Tapi ya ternyata orang suka ya, berarti kan lagunya bisa dimainin gitu. Berarti sebetulnya proses kalian tuh gimana sih kalau misalnya semua jalan sendiri-sendiri itu gimana pas penciptaan lagu tuh jadinya? Penciptaan lagu kan kebanyakan bareng. Hmm. Cuman beberapa lagu yang memang terpisah-pisah. Kita bikinnya memang walaupun akhirnya nyerahin lagu satu-satu, prosesnya aransemennya bareng di studio. Nah waktu proses aransemen itu, wah lu gini aja, wah itu asik nih, gue beda ngambilnya gitu. Memang begitu. Jadi itu mungkin yang menyebabkan juga kita main cuman 3 tripis kan instrumennya kan, bass, drum, gitar doang. Jadi kelihatan orang kadang-kadang orang bilang, wah bertiga bisa penuh gitu. Ya karena mainnya lain-lain mungkin ya. Iya sebenarnya arahnya beda-beda ya. Iya, berbeda-beda tapi satu. Tapi kan katanya lu dulu pengen bikin band dengan format 2 gitar ya apa? Terus gue pernah baca waktu awal bikin Gigi tuh lu tuh cita-citanya pengen bikin band dengan format 2 gitaris. Tuh, iya. Awalnya kan bertiga. Gue, Thomas, Ronald main-main lah gitu. Karena sama-sama session player di musika waktu itu awalnya. Tapi di luar itu kan dia sama Baron juga ada latihan. Dan di luar itu juga gue sama Baron temenan gitu. Karena dia sering mampir-mampir ke kos gue itu tadi. Jadi ketika lagi nih bisa main 2 gitar, ya ini menjadikan hal yang beda. Dan menurut gue sih Gigi mungkin kalau dibilang pada saat itu ya adalah grup 2 gitar yang dua-duanya beda gitu loh. Mungkin menjadikan itu sebuah color waktu itu. Kan ada grup yang lain-lain mungkin 2 gitar, tapi kan kita nggak bisa bedain kadang-kadang gitu loh. Iya. Ya gue bukannya bilang kita bisa apa identifikasi, enggak. Tapi udah jelas gue sama Baron beda banget mainnya gitu loh. Makanya waktu Baron pindah ke Amerika 2019-95 ya, habis album Dunia itu yang Janji baru keluar, bingung gue nggak ada Baron gitu loh. Ini mau pakai additional atau pakai tambah pemain gitar aja, atau kita audisi pemain gitar atau coba sendiri. Tapi akhirnya nekat sendiri aja deh gitu. Karena tidak menemukan pengganti yang Nggak sampai nyari kita nggak sampai nyari pengganti karena ya mungkin kalau sekarang semua terjawab ya bahwa Gigi itu ya cuman berlapan itu orang-orangnya. Walaupun Opet keluar, Budi keluar, itu adalah keluarga kan akhirnya. Iya. Ronald juga, walaupun kita sempat nggak enakan, sekarang kan kita salah satu band yang bisa jadi keluarga gitu. Baron yang keluar sudah kuliah di sana, balik-balik ternyata pelajarannya dia untuk Gigi juga kan diterapkan. Jadi kalau mungkin kita nambah main gitar, belum tentu Baron bisa balik sebagai manajer. Belum tentu, pasti udah di luar. Ya mungkin itu. Jadi kekosongan itu tidak diisi. Dan makanya setelah Dani Pete kalian tidak bersama Dani Pete, cuma Baron yang bisa menyambungkan Gigi. Ya kalau ini mungkin gue bisa tambahin, kalau itu kan 2000, gue nggak hafal ya, mungkin 2016 atau 2017 ya. Nggak tahu lu pernah denger apa gue yang mau keluar sempat. Ya, gue pernah mau keluar, ada internal lah gitu, dan gue kayaknya udah harus keluar. Dan sebetulnya waktu untuk keluar itu tinggal 2 minggu lagi. Gue inget main di Korea atau Taiwan ya. Mau ngabisin job terakhir ya. Bulan Mei tanggal 31, gue inget tuh. Gue terakhir main tanggal segini ya gitu. Udah sepakat kita di sini juga. Udah ikhlas lah ya. Udah selesai semuanya, gue udah mundur. Di saat mungkin tinggal 2 minggu ke seminggu, Baron datang ke gue nggak terima lu keluar gitu.
Dia denger gue nggak terima lah. Ya gimana dong, gue nggak tahu. Gue bilang, akhirnya dia sibuk. Dia ke pemain, ke Arman, ke semua, dan anak-anak udah bikin rekaman waktu itu kan. Terus ke Pete, udah akhirnya meeting. Ya gua sih waktu itu bilang, gue sih nggak apa-apa balik lagi asalkan yang waktu itu kan pilihannya adalah teman-teman mau keluar dari pos. Ya gue bisa mau nerusin asalkan yang megang Baron, gue gituin. Ya karena ya dia adalah orang lama dari kita kan, dia mungkin bisa menyatukan kita. Dan karena waktu itu kan pilihannya mau ngajak siapa megang gitu, mungkin nggak cocok gitu. Dan lu kenapa terpikir Baron waktu itu? Karena dia yang datang, dia ngingetin gua. Oh, karena lu ditahan sama dia. Dia nggak ngasih, gua nggak terima lo keluar. Padahal dia juga udah bukan bagian dari Gigi waktu itu. Bukan bagian dari Gigi. Nah itu semua tidak ada yang apa ya, semua udah terencana menurut gue sih. Baron kembali dan Baron juga pergi akhirnya. Mungkin dia harus numpain semua bidangnya dia di kita kemarin ini gitu loh. Kalau enggak dia sekolah di sana, di sini juga cuma main musik doang kan, nggak mempraktekkan bidangnya dia. Kayaknya itu juga dia saat yang tepat muncul terus ngobrol sama gue. Itu proses yang cukup sulit sih sebetulnya waktu itu. Akhirnya Baron setuju dan teman-teman juga setuju, terserah gue kan waktu itu. Teman-teman bilang ya udah kalau gitu. Pete juga ngasih gimana ya, Pete setuju kalau dia anak-anak keluar, kalau gitarisnya tetap gua. Nah gitu, jadi ribet dulu itu. Gua nggak inget ya dulu. Kalau nggak dia nggak ngasih, pokoknya nggak tanda Ya tangan apa intinya gitu. mah pos nggak akan ngizinin Gigi keluar kalau gitarisnya bukan Bujana. Iya, kalau nggak salah gitu. Ya, berhubung lu mau balik lagi, asal Baron balik lagi, jadi Pete ngelepas. Ini oke, gue lepaskan dari pos gitu kan? Ya kalau nggak salah gitu ya. Detailnya gua nggak ingat. Nah mereka berdua itu antara Baron sama Pete bikin surat perjanjian pakai tertulis tangan. Gue inget banget bikinnya di Tebet Square sana. Nah itu gue nggak tahu suratnya di mana, apa isinya gue nggak tahu. Nggak tahu. Ya, mereka berdua aja kan itu. Ya pokoknya dia nulis. Intinya penyerah, mendelegasikan dari pos ke Baron gitu. Ya itulah proses waktu itu. Berarti bisa dibilang Baron tuh menyelamatkan Gigi dari kehilangan dulu ya? Banget. Kalau menyelamatkan Gigi secara utuh bisa dibilang enggak kan, karena tanpa gue juga Gigi bisa jalan. Tapi kan menyelamatkan Gigi dari kehilangan Dewa Bujana. Bisa dibilang iya gitu. Iyalah Baron yang nggak ada Baron sih gue udah nggak ada di Gigi. Udah pasti enggak. Dan ya mungkin ya udah beda lagi ceritanya. Nah sekarang setelah meninggalnya Baron, apa yang paling terasa buat Gigi tuh? Banyak banget sih sebetulnya. Baron itu kalau gue ya ngelihatnya di Gigi ya, bukan secara musik sih sebetulnya ya. Kalau musik dia di Gigi nggak pernah mau ikut campur dia. Oh gitu, meskipun dia udah jadi manajer? Nggak dia nggak mau. Musik lo soal kreasi, gue manajemen aja ngurusin. Ya satu hal ya, kita jadi ngurusin pajak. Dia tuh rapi banget. Anak-anak bayar pajak, terus mikirin pasif income sebetulnya sih, tapi cuman karena kemarin pandemi kan sulit jadinya. Dia sangat memikirkan untuk itu, sangat memikirkan untuk hal-hal yang ya lu jangan cuman manggung doang gitu loh. Itu kan sekarang ini kan kerasa pandemi ini, kalau orang yang cuma memikirkan offline kan. Baron tuh udah memikirkan hal kayak gitu, karena dia lihat mungkin yang lain ada juga yang sudah lebih settle ya soal itu, tapi Baron melihat Gigi, dilihat Gigi itu seperti itu, jadi harus diperbaikin gitu, terutama soal pajak sih yang gue kerasa banget gitu loh. Ketika Baron udah megang Gigi, banyak banget hal itu yang dicapai, hal-hal seperti itu. Terus ya mungkin tapi memang beda, ada yang kehilangan juga, ada yang didapat. Kehilangan kayak kita produksi itu memang kurang gitu. Untuk produksi dalam arti
bikin konser sendiri, bikin album sendiri itu jadi agak kurang itu. Ya, itu nggak tahu gua kenapa. Mungkin Baron nggak konsentrasi ke situ juga karena dia lebih memikirkan manajemen, lebih membentuk sistem ya. Tapi secara administrasi jadi rapi ya. Iya, lebih rapi jadinya. Dan satu hal mungkin Baron kalau untuk sistem manajemen terlalu terbuka, kadang-kadang jadi ruwet juga buat kita. Oh jadi dia ngasih tahu ini segini. Jadi semuanya itu apapun sampai dia bisa forward obrolan sama klien itu di grup bisa panjang banget. Jadi ini apaan ya gitu. Yang dulunya kita itu cuek. Gitu. Ya gue mungkin paling cuek, teman-teman tahu lah. Gue paling gue males mikirin itu gitu, males mikirin kontrak-kontrak gitu. Kadang-kadang kontrak nggak dibaca, nah itu problemnya musisi sebetulnya kan. Harus baca baru tanda tangan, nggak baca main tanda tangan kan gitu. Nah Baron itu semua, nggak lu harus tahu gitu. Jadi ya tidak ada yang ditutupi ya kalau sama dia ya. Iya, terlalu terbuka gitu. Cuma jadinya menambah urusan menambah urusan. Ya tapi memang sebelum pergi dia nyerahin tugas ke Handy ya. Jadi memang udah ditentuin ya. Oh dia sempat ada melimpahkan tugas. Itu dari 2 tahun terakhir ini udah gitu. Jadi Handy selalu yang diajak. Lu kan yang paling muda, mungkin dianggap paling semangat masih ya, bisa masih energi multitasking mungkin ini ya. Kalau gue diajak gitu gue paling males kan. Ngitung-ngitung bingung gue gitu loh, nggak bisa ngitung. Handy udah dilibatin, terus bahkan sebelum meninggal hampir semua kita diajak ngobrol gitu loh. Terutama gue dijemput kan ke sini, diajak seharian keluar. Itu kayaknya ya berapa 3 minggu sebelum meninggal. Dan sebelum masuk ICU itu Baron subuh jam 5 ngajak chat di grup gitu. Ini ya ininya diurus Handy gini, nanti lo ditransfer segini, ini segini, masih ngurusin gitu. Sorenya itu udah tidak disadarkan. Oh iya, ventilator. Ya itu. Jadi sebegitunya dia mikirin, atau mungkin memang ya itu ciptaan. Ya mungkin dia ada firasat atau apa, mungkin urusan dibereskan dulu gitu. Ya itu yang kehilangan sih ya, gue termasuk pastilah sangat kehilangan karena paling sering sama gue, paling sering banget di antara semua anak-anak gigi itu. Iyalah, kalau untuk urusan kerjaan dia sering sama Handy, tapi nongkrongnya sering sama gue kan. Rumah deket, nge-WA juga paling sering lah gitu, hilang aja. Di grup itu, grup gitaris misalnya itu kan isinya dari orang yang lebih tua sampai yang paling muda. Nggak ada Baron itu kayak nggak ada yang ngiket gitu loh. Nggak ada yang ngeramein. Kadang-kadang dia suka posting apa gitu, ngajak ngobrol. Iya, dia bisa sampai jam 2 pagi nggak tidur, jam 6 pagi udah mulai ribut kan gitu orangnya. Gila. Iya, energinya gede. Kalau gitu sekarang manajer gigi siapa? Sementara kita belum lagi mencoba cari ya agensi mungkin, tapi semua di kontak-kontaknya ke Handy. Jadi pemain band ngurusin manajemen. Tapi ya Handy agak berat sih sebetulnya, kasihan dia baru punya bayi terus harus ngurusin hal ini. Tapi mungkin memang harus Handy yang paling bisa, dalam arti dia seneng ngejalanin dan dia banyak tahu jadinya gitu. Oh dia senang memang ngurus-ngurus gitu-gitu. Mungkin Baron pilihannya tepat ke dia. Kalau gue yang disuruh kayaknya orang urus gue nanti. Iya mungkin dia ngeliatin di antara semua nggak mungkin ya. Iya. Yang lain. Kacau mungkin pikir gue. Lu nggak minum kayaknya? Udah tadi kan, bentar lagi dikit lagi. Jam berapa sih kak? Gue harus antar anak gue ke dokter setengah 4. Ada kayaknya pesan makanan itu di sini. Gue harus ngantar anak gue ke dokter gigi. Ini pertanyaan ringan. Lu tuh berkumis dari umur berapa berarti? Dari SMA ya, harusnya SMA kelas. Kalau gue lihat foto gue SMA kelas
3, kelas 2 udah ada kumis ya. Dari situ nggak pernah potong. Gak pernah. Kenapa? Iya ya, kenapa ya? Soalnya kalau kita lihat foto lu dari dulu pun mukanya sama. Ya apa ya? Gak tahu, gue nggak tahu model sebetulnya jujur aja. Harus diapain gitu loh. Nah pernah kan waktu gigi awal-awal banget gue pernah gundul, tinggal 1 senti gini, terus gue potong kumis, malah aneh. Pernah ada kalau Pernah ada? ada Potong fotonya, kumis? ada, tapi itu awal banget ya tahun 94 pas 95. Ya udah gini aja terus bingung mesti diapain gitu loh. Nggak tahu mesti diapain. Model rambut juga dari dulu gini. Tapi sekarang gue udah ada uban itu. Tapi mendingan uban daripada tipis. Gue tipis. Tapi gue juga mulai tipis, udah mulai. Tapi kan lu masih ada yang bisa digondrongin tuh. Kalau gitar punya berapa lu totalnya sekarang? Gitar gue nggak banyak, tapi gitar gue mungkin yang beda cuman gitar-gitar gue yang dilukis sama pelukis-pelukis. Enggak banyak tuh berapa? Ya anggap 100 kali mungkin. Ya banyak lah kalau bulat ukur. Ya tapi ya kan dipakai itu aja tetap gitu loh. Yang sebetulnya kalau ya pengalaman kemarin juga nih ngomongin Baron lagi. Baron meninggal, dia banyak alat-alat yang tidak tersentuh oleh keluarganya. Itu kita harus banyak belajar juga dengan barang-barang tuh. Hidup dengan kebendaan tuh kan kita harus sharing juga gitu. Jangan sampai nanti nggak ada yang bisa jalanin lagi gitu loh. Nah kalau gue memikirkan kalau gue nggak punya koleksi gitar yang dilukis oleh perupa-perupa maestro ini, menurut gue gitar di bawah 10 aja udah cukup, nggak perlu koleksi lagi gitu loh menurut gue ya. Di bawah 10 asal gitarnya udah benar-benar sesuai kebutuhan ya gitarnya harus ini buat ini buat ini serep ini udah cukup gitu loh. Dan kayaknya enak ngelihat studio tuh kosong terus cuman gitar segitu. Tapi karena terlanjur waktu itu dari 2002 gue ngumpulin gitar terus dilukis. Ya temen gue selain musisi kan pelukis dan mereka kebetulan mau ngelukis dan jadi buku kan gitu. Yang 2013 rilis itu jadi satu apa ya kalau dibilang masterpiece ya buku ya. Ide yang langka kan gitu loh. Kalau Mas Bre bilang itu adalah lintas budaya, lintas seni, itu yang harus gue tetap ya teruskan gitu loh. Itu aja sih sebetulnya. Kalau misalnya nggak ada gitu-gitu buat apa? Yang dilukis berarti sekarang udah berapa dari 100 itu? Lebih dari setengahnya sih. 50-an berarti. Ya, lebih dari setengahnya. Itu mereka lu minta atau ada lebih banyak yang sini gua lukis deh gitar lu? Lebih banyak gua minta. Tapi kebetulan mereka mau juga ya. Tapi nggak ada sih yang sini gua lukis, nggak ada sih yang gitu. Ya memang gini ya waktu ide itu muncul, gimana caranya bikin mereka bisa merespon koleksi gua. Ide itu mungkin yang mahal waktu itu gitu loh. Terus terusin dari tadinya cuma 10 pelukis. Tadinya 10 pelukis itu udah mau dijadiin buku, udah sempat ada sponsor waktu itu. Sponsor kertas waktu itu. Tapi akhirnya nggak jadi. Tambah terus tambah banyak. Nah, itu benar-benar jadi tantangan. Gua harus dapat ini, harus dapat maestro misalnya Pak Sriadi Sudarsono, harus dapat Jehan almarhum, sekarang udah almarhum ya. Itu proses yang nggak ada habisnya. Sebenarnya nggak ada habisnya, sampai sekarang pun nggak habis. Kalau bisa diteruskan itu tetap jadi ide yang beda, cuman gue belum meneruskan lagi karena udah jadi buku. Sebetulnya lu tuh awalnya ngoleksi gitar tuh karena buat dilukisin ya. Awalnya cuman punya gitar beberapa yang tidak dipakai, sebenarnya kan gitu. Biar jadi karya seni. Jadi karya seni coba ini.
Nah, gitar-gitar yang dipakai gue belum berani gue lukis waktu itu. Jadi gitar yang tidak dipakai aja nih. Jadi misalnya punya waktu itu Parker ada 5 misalnya. Gue pakai cuma 1 kan, Parker biru. Yang biru nggak dilukis sampai sekarang juga gitu. Yang lain ini lukis aja. Tapi masih bisa dipakai ternyata kan gitu. Keterusan. Nah, waktu benar-benar ngumpulin sampai gitar yang khusus gue pakai pun akhirnya gue korbanin. Itu gitar nilon yang memang gue cuma punya 1. Wah, pelukis ini mau gitu loh. Gue ingat waktu itu ada pelukis kayaknya susah didapatkan, Aichu Christie ya. Sekarang juga nggak tahu di mana ada. Dia mau katanya ikut terlibat gini-gini. Wah, udah gitar yang ini aja, gitar satu-satunya gue itu. Nah, tapi setelah itu akhirnya memang muncul gitar-gitar lain gitu sampai 2012 prosesnya, dari 2010 tahun gue ngumpulin tuh. Mereka tuh dibayar gak sih sama lu? Enggak ada. Enggak ada yang dibayar satupun. Jadi benar-benar karena mereka juga pengen. Ya nggak tahu ya, mungkin mereka juga tahu gue bukan untuk dijual kan. Oh, ini karena buat karya seni juga. Karya seni, dan bahwa ini jadi satu buku. Waktu itu juga gue memang tadinya mau bikin museum kan, museum gitar tadinya. Tapi museum gitar itu kan sudah digambar di satu tempat. Akhirnya gue kerjasama sama seseorang yang bikin hotel di Bali, juga eksekutif produser album yang 2013-2015 itu. Jadi nah, waktu kerjasama mau dipindahin ke hotel situ, mandek akhirnya, tidak terrealisasi sih sebetulnya kalau boleh dibilang. Setahun nggak bangun. Akhirnya gue berpikir selalu kan gitu kan, kalau lu bilang tadi optimis, waktu tahun-tahun ketiga gue pesimis gitu loh. Ini kayaknya nggak jalan gitu, jadi gue harus berhenti. Dan berhenti museum itu gue teruskan sebagai museum pribadi aja. Museum pribadi itu sementara lewat web aja dulu gitu loh. Nanti pada saatnya memang memungkinkan ya akan tetap dibangun. Di mana sekarang gitar? Gitar ada di sini, ada di Bali, ada di tersebar di mana-mana. ada di studio, ada studio juga ada. Iya, 100 ya. Nggak banyak sebetulnya kalau jumlah ya. Karena kalau sebagai kolektor Nggak banyak. Banyak sekali gitaris di Indonesia yang punya sampai 400 gitar, banyak. Tapi tidak ada pemain gitar di Indonesia yang punya gitar dilukis sebanyak ini gitu. Dan melibatkan perupa terkenal nggak ada. Kalau ada pun berarti ya setelahnya berarti kan gitu. Karena ngelihat Bujana begitu. Anak-anak lu bisa main gitar? Yang nomor 1 seneng main gitar, ya ikut-ikut ngeband di temennya, tapi tidak ke situ, lebih ke komputer. Yang kedua juga nggak ke gitar, lebih ke game ya. Anak sekarang, tapi kita kan nggak ada yang tahu nanti. Tapi gue kan balik lagi seperti gue dulu. Bokap gue nggak maksain gue kuliah hukum dulu, gue lulus kan. Kamu mau main musik? Oh ya udah. Nah udah, sekarang ya udah gue balikin ke diri gue dulu aja gitu. Tapi gue kepengen, misalnya dia mau sekolah, gue berusaha sebisa mungkin sekolahnya dia yang mana ya gue support itu gitu. Meskipun ada keinginan kecil, coba anak-anak gue pengen lebih. Pasti ada sih kayak gitu, ngelihat barang-barang gitu. Gitu. Wah ini gitar-gitarnya nanti siapa yang make gitu. Ada sih, ini rak segede ini kan, alat ini dulu keliling dari tahun 97 ikut tur seluruh Indonesia, nanti nggak hidup lagi nih bang. Ya seperti itu. Tapi lu pernah ngajarin mereka? Pernah dulu awal-awal, dan tapi akhirnya gue nyuruh les aja karena ngajarin nggak bisa ngajar, gue ngajarin anak kecil susah. Sekarang pun mereka nggak pernah nanya-nanya, Pak ini? Nggak pernah. Dan nggak pernah. Gue juga nggak pernah nanyain main gitar lagi, nggak pernah. Memang dari awal nggak pernah maksa sih. Iya. Nggak pernah. Jadi ya gimana nanti aja gitu. Udah, gue mau anterin anak gue ke dokter nih. Oke. Pak. Silakan dengarkan album terbaru Bujana. udah ada di streaming belum? Udah ada di Aurora, ada di Spotify, di mana, di YouTube juga udah ada. Vinilnya ada di mana? Atlas Record ada di
Vinyl Norora belum ada, belum. Tapi yang lain-lain ada di Atlas Record. Terus ya itu bisa. Ya, silakan kalau di streaming sudah ada Norara ya. Yang lain-lain vinilnya sudah ada di Atlas Record salah satunya. Sama The Majors kalau nggak salah ada. Majors ada ya. Terima kasih ya, Bu Jana. Sami-sami. Nuhun ketika